Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adam man naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pasal di dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Syekh Samil Al-Hadrami pada halaman atau mungkin pada pasal mengenai tentang Syuwarul Qudwati. Faslun utawi ikilah pasal Syuwarul Qudwati utawi pira-pira gambare dadi makmum ikutis ana 9 wonten 9. Ada 9 gambaran pengikutan atau gambaran menjadi makmum pada sholat berjamaah. 9 gambaran itu dibagi menjadi 2. Tasihhu kang sah apa manut. Tasihhu apa sah apa al-qudwah manut fi khamsin ing dalam 5. Di mana di antara 9 itu 5 di antaranya adalah hal-hal yang disahkan dalam gambaran pengikutan di dalam sholat berjamaah. Fi khamsin ing dalam 5. Qudwatu rajulin suwiji iku manute wong lanang. Qudwatu rajulin suwiji iku manute wong lanang bi rajulin kelawan wong lanang. Yang pertama adalah gambaran pengikutan yang pertama yang dianggap sah adalah apabila adanya pengikutan makmum laki-laki terhadap laki-laki atau terhadap imam laki-laki. Yang kedua, wa qudwatum imra'atin lan manute wong wadon bi rajulin kelawan wong lanang. Gambaran sah dalam pengikutan bermakmum pada salat berjamaah yang kedua apabila makmumnya adalah wanita, maka harus akan dikatakan sah apabila imamnya laki-laki. Ini dalam kondisi yang mungkin ada laki-lakinya. Nanti kita ada kondisi di mana tidak ada laki-laki sama sekali. Yang ketiga, wa qudwatu khunsa lan manute wong wantu. Artinya wong wantu ini khunsa ini adalah orang yang mempunyai kelamin ganda, ya. Wa qudwatu khunsa lan manute wong wantu bi rajulin kelawan wong lanang. Gambaran sah pengikutan ketiga adalah pengikutan makmum wanita kepada khunsa. Karena sesungguhnya wanita tidak sah pengimamannya. La tasihhu wa li anna al-mar'ata la tasihhu imamatuha. Karena sesungguhnya wanita tidak sah pengimamannya atau memimpin sholat illa limisliha yaqinan, kecuali kepada orang yang sejenis secara yakin. Nah, hunsa di sini posisinya dia punya kelamin laki-laki, dia punya kelamin perempuan. Bukan bencong yang sifatnya saja yang ke-laki-lakian atau sifatnya ke perempuan-perempuan, tapi Allah memang menciptakan makhluk manusia yang memiliki kelamin ganda. Maka ada perempuan di dalam suatu tempat yang ingin sholat dan di sana juga ada khunsa, maka yang menjadi imam adalah khunsa karena dia mempunyai kecondongan kelamin laki-lakinya, sehingga wanita tidak sah pengimamannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yufliha qaumun
tidak akan pernah beruntung suatu kaum wallau amrohum imra'atan, yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Artinya di dalam sholatnya itu, jadi ini harus digarisbawahi nggih, di dalam sholatnya saja. Nanti malah mendemo wanita-wanita ini kepada saya. Jadi untuk urusan sholat dulu ya. La yufliha qaumun wallau amrohum imra'atan. Dan yang keempat dianggap sah gambarannya adalah watum ra'atin lan manute wong wadan bi khunsa kelawan wong wantu ya. Artinya ini watum ra'atin bi khunsa kelawan wong wantu. Kalau tadi manutnya khunsa kepada orang laki-laki. Sekarang yang keempat, manutnya pengikutan makmum perempuan bihunsa terhadap hunsa ya, imamnya hunsa itu boleh. Yang kelima, watum ra'atin bi imra'atin, dan pengikutan makmum perempuan terhadap perempuan ya. Jadi wanita dengan wanita ya. Gitu ya. Maka khunsa ini ya, bisa dicek ini kecondongannya tadi. Maka khunsa dapat memimpin seorang wanita apabila dia mempunyai kecondongan terhadap wanitanya. Nah, khunsa bisa menjadi imam bagi wanita imro'ah apabila dia mempunyai sifat, mempunyai kecondongan kelaminnya terhadap laki-lakinya. Bagaimana mengenalinya? Fayu'rafu haluhu bi asya'a. Bagaimana mengenali khunsa itu? Dari beberapa hal. Yang pertama melalui al-baulu, yaitu adalah melalui kencingnya. Jadi kalau kencingnya khunsa itu keluar dari arah laki-laki, maka dia condongnya adalah laki-laki. Maka wa in kana yabulu minal farji, maka apabila dia keluarnya baul kencing itu dari seorang wanita, maka khunsa ini lebih condong adalah wanita itu. Okay? Itu. Dan hal yang kedua yang mungkin bisa kita kenali dari kondisi khunsa itu melalui dari al-maniyu wal haidu wal hablu. Jadi bisa dari air maninya, dari wal haidu, apa dia haid, apa dia bisa haid, atau wal hablu, apa dia juga bisa hamil. Fa'in amna minad dzakari farajulun, maka jika khunsa itu mengeluarkan air mani dari arah laki-laki, minadz zakar, maka farajulun, maka dia adalah laki-laki. Wa in amna minal farji, dan jika dia mengeluarkan air mani dari vaginanya, dari seorang alat kelamin wanita, au hadha, atau dia mengalami haid, famra'atun, maka dia adalah seorang wanita, famushkilun. Itulah bisa. Dan kondisi yang ketiga kita kenali kondisi khunsa itu dari ar-ruju'u ila qaulihi ba'dal bulughi, yaitu dikembalikan kepada perkataan khunsa tersebut setelah ba'dal bulu, setelah dia dirasa baligh. Jika ditanya mungkin khunsa ini, kamu tertarik pada apa? Jika khunsa berkata, aku cenderung tertarik kepada wanita, maka khunsa itu adalah laki-laki. Tapi kalau khunsanya umilu ilar rijali, saya cenderung tertarik pada laki-laki, fahuwa imra'atun, maka dia adalah seorang wanita. Ya. Maka itulah 5 hal suwarul qudwati tasihhu fi khamsin, yaitu 5 hal gambaran sahnya pengikutan makmum terhadap imam di dalam salat berjamaah. Nah, sekarang watabdulu lan batal apa manut fi arba'in ing dalem 4. Ada 4 kondisi, 4 gambaran
dari 9 gambaran tadi yang menyatakan 4 gambaran ini tidak sah dalam sebuah pengikutan pada sholat berjamaah. Apa saja? Yang pertama, qudwatu rajulin, suci iku manute wong lanang bi imra'atin kelawan wong wadon. Ya, yang pertama adalah tidak sah pengikutan seorang makmum laki-laki bi imra'atin terhadap makmum perempuan. Tidak sah, okay? Terus yang kedua, adalah wa qudwatu rajulin lan manute wong lanang bi khunsa kelawan wantu. Maka tidak sah pengikutan di dalam sholat berjamaah apabila makmumnya laki-laki bermakmum pada imam khunsa. Karena laki-lakinya secara yakin memang jenis kelamin laki-laki, loh kok makmumnya kepada khunsa, yang mana khunsa ini mempunyai kelamin ganda, ya. Terus yang ketiga, wa qudwatu khunsa bi imra'atin, wa qudwatu khunsa lan manute wong wantu bi imra'atin kelawan wong wadon. Maka tidak sah pengikutan makmum seorang khunsa bi imra'atin terhadap imam perempuan, ya. Karena selama itu khunsa ketika mempunyai kecondongan terhadap laki-laki, dia lebih pantas untuk menjadi imam sholat ketimbang seorang wanita. Wa qudwatu, yang keempat, wa qudwatu khunsa lan manute wong wantu bi khunsa kelawan wong wantu. Nah, yang terakhir adalah tidak sah dalam pengikutan, ya, apabila khunsa makmumnya imamnya khunsa juga. Itu tidak sah karena semuanya tidak ada kejelasan terhadap jenis kelaminnya. Maka itu pasal mengenai tentang suwarul qudwat, tentang pengikutan, gambaran pengikutan di dalam sholat berjamaah. Makmum dianggap sah tadi ada 5, makmum dianggap tidak sah gambarannya ada 4. Mudah-mudahan bermanfaat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.